saya tidak pernah merubah statement saya dari awal. Saya Oke, selalu mengatakan bahwa si NM ini hanya wayang dan dia oke, menjadi korban dari orang-orang yang menciptakan situasi dan kondisi dunia di dunia skincare ini, huru hara ini, dia hanya wayang yang menurut saya dijerumuskan oleh para dalang. Sebetulnya kalau dibilang nggak fair buat dia tentu sangat tidak adil, nggak fair karena sebetulnya dia hanya menurut saya ya, menurut keyakinan saya, dia hanya mencari momen, mengambil kesempatan untuk melakukan pemerasan ini. Sebetulnya dia tidak memahami apa sih yang diciptakan oleh para dalang ini di huru hara skincare ini. Nah, saya melihat mungkin dengan tertangkapnya buzzer ini mudah-mudahan ada titik terang untuk mengungkap siapa sebetulnya yang menciptakan keonaran skincare ini. Saya berharapnya seperti itu. Saya berharap banget Polda Jawa Barat bisa mengungkap, dan ini menurut saya menjadi prestasi ya untuk Polda Jabar menangkap segitu banyak buzzer yang biasanya kan sangat sulit ditangkap kalau menggunakan akun fake. Ternyata Polisi Republik Indonesia kalau kalau niat ya gitu, kalau mau ya bisa aja ditangkap sebetulnya. Dan ini bisa dilakukan oleh Polda Jabar. Keren sih menurut saya. Keren. nah berarti ini bridgingnya berarti di perbazaran duniawi ini berarti ya. Berarti waktu di kasus Nikita Mirzani tahun kemarin itu kan sudah memang sangat kental ya Kak, terlihat ada operasi buzzer kan dari situ. Oh iya, dia pakai jadi sebetulnya informasi dari perbadaran ini sudah ada di telinga saya dari tahun lalu, Mr. Brian. Cuman saya tidak terlalu menggubris karena saya pikir sudahlah anak-anak seperti ini nggak perlu ditanggapi gitu. Semakin lama kok semakin banyak yang mengasih informasi, memberikan informasi sampai saat ada satu titik ada salah satu orang yang memberikan informasi beserta barang bukti. Bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana suasana ketika mereka membuli, memframing, menggunakan alat apa itu namanya, bot ya, itu Hmm. ternyata mengerikan ya. Yang sampai akhirnya terjadilah pelaporan oleh Bu Hendy dan saya pun bersaksi untuk kasus buzzer ini, memberikan informasi yang saya punya terhadap polisi Republik Indonesia di Bandung. Oke, berarti apakah ini pertanyaannya Kak? Apakah buzzer yang sekarang tertangkap di Polda Jabar yang melakukan penyerangan terhadap Bu Heni itu, apakah mereka-mereka ini terlibat juga dalam operasi waktu di kasusnya Nikita Mirzani? Ya memang mereka orangnya, Mr. Black. Oh, oke. Memang mereka orangnya, tetapi belum tertangkap semua ya, karena masih ada beberapa nama lagi yang ya siap-siap aja yang merasa memang dirinya sebagai bagian dari perkumpulan, saya bilangnya sindikat ya, sindikat buzzer ini yang disuruh oleh sindikat menghajar sindikat ini, ya siap-siap aja gitu. Karena buat saya cuman Ferry dan Restu yang tertangkap itu nggak adil juga gitu, sama dengan si NM ini, kalau cuman dia yang tertangkap nggak adil juga gitu. Kita harus fair, ini harus dalam yang nyuruhnya, baik terhadap si NM atau si buzzer yang dua tertangkap ini, yang memang harus kena gitu. Nggak adil buat mereka yang sudah ditahan sekarang, karena ancaman yang buzzer ini kan 12 tahun, undang-undangnya dikenakan 12 tahun. Oke. Kurungan. Saya sudah ketemu secara kebetulan karena saya waktu itu habis memberikan keterangan, ternyata yang namanya Ferry itu lagi di BAP juga, karena sama-sama di cyber, jadi saya melewati dia, jadi saya sempat ketemu, lalu saya tanya, saya lihat mukanya apa, kalau saya ke kamu, jadi dia hanya menduduk, dia bilang semua salah saya, anak-anak yang ada di dalam koordinator dia itu tanggung jawab saya karena saya yang nyuruh. Sampai saya gak banyak nanya sama dia dan saya juga nggak tahu mau ngomong apa ya sama dia. Saya cuma bilang, ehm, kalau ini terjadi di keluarga kamu apa perasaan kamu, ya saya menyesal kata dia gitu. Saya baru tahu kemarin dari responnya di Polda Jabar kan bahwa si Ferry ini menggaji
anak-anak buahnya itu antara 5 juta sampai 7 juta kan. Oke, per Artinya bulan ya. per bulan. Artinya saya merasa bahwa si Ferry ini ada bosnya lagi. Siapa yang menggaji Ferry? Kan nggak mungkin karena saya udah lihat orangnya ya. Mohon maaf ya, Mr. Blind teman-teman, saya nggak merendahkan dia gitu. Secara penampilan dia orang biasa. Gitu. Rasanya nggak mungkin. Dia hanya berdasarkan dia benci sama Bu Heni, benci sama saya, benci sama Reza, eh, menggaji orang-orang untuk ngebully itu saya rasa nggak mungkin. Iya, iya, iya. Ya, artinya kan buzzer itu kan identik dengan order ya Kak ya. Ada Ya, satu iya, tujuan yang pengen dicapai kan. betul. Nah, Nah, tidak mungkin misalkan ada apa namanya masalah pribadi sampai mampu mengeluarkan uang segitu banyak untuk menggaji orang lain. untuk menggaji karena Nah, pada saat saya tanya ke si Ferry ini, kalau saya apa sama kamu, salah Bu Heni apa? Yang enggak, saya cuman eh, sebagai netizen biasa yang nggak suka gitu sama saya sama Bu Heni. Oke, Saya pikir aneh kalau berdasarkan dia cuma nggak suka sama kita, lalu dia menggaji orang-orang lumayan gitu loh. Sementara dia sendiri, menurut saya bukan orang mampu gitu karena penampilannya betul, biasa sekali gitu. Artinya saya meyakini bahwa si Ferry ini pun ada yang mendanai. betul. Dan kalau dikalkulasi kan, kalau 6 atau 7 juta per orang per bulan, itu kan berbulan-bulan ya. Mr. Blind Kasus, itu dari 2023, mereka itu no, jadi iya, anak buah Ferry dari 2023, sekarang 2022, 2 tahun lebih. Dari mana betul. selama huru hara ini berlangsung, artinya buzzer itu ada dan digaji loh, Mr. Blind. Siapa yang menggaji ini si Ferry katanya. Lalu yang menggaji si Ferry ini siapa? Kan nggak Betul. mungkin seorang Ferry berani, mohon maaf ya, mau menggaji yang udah ketangkap ini si Restu lah ya. Belum Nah, lagi yang lain-lain yang nama-nama yang sudah saya tahu juga siapa dan kata dia dari mulut dia loh bahwa semua yang membuat akun radar seleb terus berita heboh dan lain-lain itu anak buah dia. Semua anak buah dia itu pengakuan dari mulut dia. Artinya kan nggak satu orang Mr. Black. Kalau satu betul. orang jadi 5 sampai 6 juta, yang saya kantongin aja ada 5 orang. Kalau Wow, kali 5 berapa sebulan Mr. Black? Yang menggaji dia siapa selama 2 tahun ini? iya, Kan itu, ratusan juta. ya, makanya kan saya bilang ini melebihi UMR. Iya betul. Ya, kan sangat bahaya kalau kita diamkan. Orang-orang nggak mau lagi kerja kerja berat gitu loh. Ya udah jadi buzzer aja duduk minum kopi, ngehina-hina, bikin akun fake, ngebully gitu ya udah dapat uang gitu kan, nggak usah capek kan. Makanya saya semangat sekali untuk memberantas perbajaran ini untuk kedamaian dan contoh generasi bangsa jangan sampai kayak mereka karena bahaya menurut saya. Betul, betul. Nah, kalau kan Kak Fitri ini kan salah satu korban ya Kak ya. Salah satu korban serangan buzzer. Nah, menurut Kak Fitri ya, lagi-lagi menurut Kak Fitri, apakah semua serangan itu bentuk-bentuk serangannya ya Kak, baik itu fitnah, bullying, doxing atau apapun itu, penghinaan dan lain sebagainya, apakah itu memang perintah dari yang mengorder atau hanya orderannya A kemudian diterjemahkan oleh si pelaku si F ini? Kalau dari mulut Ferry tidak ya. Kalau dari mulut Ferry dia cuma bilang ya nggak suka aja sama saya. Tetapi dari informasi yang saya terima bahwa instruksinya itu serang Fitri, serang Heni Sagara, serang Sarah Sofia dan serang Reza Gladys. Kenapa mereka Oh, menyerang saya? Karena saya inilah orang yang dianggap memberikan keberanian terhadap mereka ini untuk melawan. Gitu. Jadi hmm, kenapa mereka selalu saya utamanya yang dibully karena mereka eh, merasa terancam dengan keberadaan saya ini orang-orang yang menurut mereka itu lemah gampang aja diinjak gitu ternyata bangkit melawan gitu dan bagi mereka saya ini ancaman ya mungkin ada benarnya karena eh, saya memberikan semangat ke mereka-mereka untuk melawan gitu itulah akhirnya mereka itu selalu menyerang saya dari berbagai cara biar saya nggak mau ngebelain biar cita-cita si Dalang ini yang ingin menjadi kartel sebagai penguasa skincare menurut saya ya di Indonesia berhasil ternyata kan nggak berhasil jadi
eh, sangat wajar kalau mereka begitu membabi buta menyerang saya dengan serangan-serangan yang luar biasa. Saya nggak gentar sih sebenarnya. Oke. Kalau deh Kak, kalau dilihat skalanya ya, dari semua yang Kakak terima serangan itu, yang paling kecil apa, yang paling besar apa Kak? Bentuk serangannya Kak, yang ke Kak Fitri ya? Saking sudah biasa, saya udah kenal itu udah nggak ada artinya lagi buat saya. Mungkin malah mereka yang capek ya untuk membuli saya ya. Mungkin saya rasa mereka yang lelah. Nggak, karena nggak dari Maret 2 tahun loh. Saya sudah terlatih dengan si Yoke membuli saya. Kan saya sering bilang begitu. Iya, Jadi iya kalau betul. buzzer ini tuh buat saya tuh udah nggak ada artinya lagi. Makanya mereka salah taktik gitu. Salah taktik. Harusnya mereka tuh jangan bawa-bawa saya. Mungkin kalau mereka nggak bawa-bawa saya, mereka berhasil. Karena saya merasa this not my problem, not my business, ya. Not my business, not my problem gitu kan. Tapi karena mereka ini awalnya memang membawa saya, itu yang bikin saya, oh ayo, saya ikut terjun di sini dan saya bawa mereka berenang sampai ke tepian. Nggak mungkin saya sudah terjun lalu saya tenggelam, nggak mungkin gitu. Saya pasti berenang. Bagaimana caranya ya sampai hari ini ya alhamdulillah saya temani semua informasi yang saya punya saya sampaikan sampai akhirnya diakhiri dengan buzzer-buzzer ini tertangkap. Saya rasa dalang-dalang ini sudah ketar-ketir ini masalah ini. Saya rasa ya karena polisi sudah menyita beberapa barang bukti, kita nggak tahu isinya di dalamnya apa, tetapi kurang lebih saya tahu karena informasi dari kubu mereka buzzer ini sudah banyak juga yang disampaikan ke saya, kurang lebih gitulah. Dan saya secara batin saya sudah tahu siapa yang nyuruh. Dan saya Oke. juga kalau sampai ini pendukung-pendukung atau si dalangnya ini mendengar, kamu cicil, saya tahu kamu apa yang kamu lakukan di belakang saya tahu. Tapi biarkanlah ini menjadi menjadi ranahnya kepolisian Republik Indonesia. Mari kita saksikan sama-sama. Makanya selalu bilang kan siapkan popcorn, season 2 dimulai. Gitu. Ini mungkin apa namanya? Tadi kan Kakak merasa bahwa secara kebatinan, di dalam batin Kakak gitu ya, Kakak sudah merasa ini si dalang-dalang ini orangnya nih, gitu kan Kak ya? Nah, kalau cuman clue nih Kak, kira-kira ada mereka berputar di kasus Nikita Mirzani kemarin? Gimana Mr. Bas? Kan secara Kakak kan di dalam batin Kakak tuh udah ngerasa si dalang ini nih kayaknya nih, gitu kan ya? Nah, mereka ada nggak di dalam kasus Nikita Mirzani itu? Ya, Atau sudah mungkin pasti ada lah. Saya rasa juga selenting-selentingan tersebut-sebut namanya misalkan gitu? ada lah. Kadang-kadang saya baca juga komen ini, cobalah yang nonton ini pasti juga tahu siapa keluar dari mulut saya. Secara mata batin pun Mr. Black pasti tahu siapa dalangnya. Sangat sangat jelas gitu. Mereka ini mohon maaf ya Mr. Black ya. Mereka ini merasa mereka ini pintar. Merasa langkah mereka ini tidak akan terbaca. Begitu kan Mr. Black? Betul. Ini bukan film Hollywood yang sutradara sama produser kita nggak pernah tahu kalau film terkenal itu siapa sih, muka sutradaranya siapa sih, produsernya nggak pernah tahu kan. Ini cerita yang mereka buat di Republik Indonesia dengan netizen plus 62 yang maha tahu. Salah mereka. Harusnya mereka bayar sutradara dan produser sana di luar negeri atau di negara konoha gitu. Mereka lupa kita netizen di Indonesia ini sangat pintar untuk membaca situasi, untuk mencerna oh begini dan anehnya juga ya si dalang-dalang ini merasa bahwa dia baik-baik aja, dia nggak peduli, dia nggak ikut campur. Nah, padahal dia lah saya rasa orang paling ketakutan di negara Republik Indonesia ini sekarang itu mereka manusia dua itu. Saya merasakan itu ya. Saya rasa bagaimana citra yang mereka bangun selama ini menjadi orang yang beriman, orang baik.
orang yang empatinya besar terhadap orang lain, ternyata penjahat gitu. Saya rasa orang yang paling nggak bisa tidur itu dari semenjak Buzzer ketangkap ini dalang-dalang ini. Oke. Jadi menurut Kak Fitri, ketika season 2 ini nanti berjalan ya, ini kan baru dimulai nih Kak season 2-nya. Nah, ketika nanti sudah mulai berproses kembali, ya kan? Artinya, apakah ini puncaknya di huru-hara skincare ini? Karena kan tadi sempat Kakak singgung, ada upaya-upaya untuk menjadi kartel, memonopoli, menguasai dunia skincare di Indonesia. Itu apakah di season 2 ini akan terungkap gitu Kak, atau upayanya akan gagal total? Saya meyakini iya gitu, tergantung keberanian lagi penegak hukum untuk tegak lurus ya dalam hal ini, karena saya merasa orang yang mencari keadilan pun di kasus ini sangat berjuang untuk keadilannya. Nah, kita sama-sama ini perlunya kita bersuara untuk mengawal kasus ini, jangan sampai hanya berhenti di para buzzer-buzzer ini aja. Kita yang seperti saya ngomong tadi, dari mana si Ferry ini bisa menggaji satu orang sampai 5-6 juta dengan beberapa anak buah dia gitu. Emang dia siapa? Kalau secara bodoh aja kita berpikir kan nggak mungkin kalau si Ferry ini nggak ada di atasnya, si Ferry pasti ada orang. Kita tinggal tunggu aja di atasnya si Ferry ini siapa, atau di atasnya si Ferry di atasnya lagi siapa. Betul. Artinya memang harus diungkap sampai ke akar-akarnya ya Kak. Oh iya, dan ini akan menjadi prestasi cyber Polda Jabar kalau ini bisa terungkap, karena bahaya. Betul, kita dukung kalau begitu. Kita dukung, kita suarakan di di media sosial agar kasus ini terbongkar, terungkap bahwa buzzer itu hanya sebuah alat. Ya. Buzzer itu alat. Saya potong dulu ya, Mr. Ben. Ya, silakan. Itu tidak menutup mata bahwa banyak buzzer-buzzer ini yang bekerja untuk politik, misalnya pemenangan pilkada dan lain-lain. Tapi ingat, kalaupun mereka ini yang sudah ditangkap ini memang sebagian selalu bekerja untuk perpolitikan atau apalah, saya nggak mau tahu. Tapi ingat, kali ini dia menyerang pribadi. Nah, itu harus kita tegakkan. Saya nggak peduli sebagai masyarakat Indonesia, saya juga merasa saya pun butuh keadilan, walaupun saya yang bukan melaporin, karena saya pun kena bully. Walaupun mereka ada beberapa buzzer yang menginformasikan, oh dia biasanya dipakai partai politik ini, saya nggak peduli. Karena yang kalau dia bekerja untuk partai politik, ingat ya, dia tidak menghancurkan dan menghina harkat martabat perorangan. Betul. Tapi ini dia bekerja entah suruhan siapa untuk menghancurkan, menghina, memblack campaign usaha dan pribadi orang. Nah, ini harus kita suarakan juga. Kalaupun nanti misalnya ada beberapa orang yang ingin memberikan perlindungan terhadap para buzzer ini, oknum-oknum yang ingin memberikan perlindungan terhadap buzzer ini, jangan lupa mereka pun dipilih oleh rakyat Indonesia yang butuh keadilan. Jangan karena mereka bekerja untuk pemerintahan misalnya, lalu mereka dilindungi, saya mah bakal speak up. Nggak bisa. Betul. Kita dukung itu Kak. Jadi harus memang dibedakan mana buzzer yang bertugas, misalkan melaksanakan tugasnya untuk penggiringan opini dengan penyerangan terhadap personal pribadi orang lain. Itu kan berbeda itu. Artinya kalau mereka bekerja untuk parpol misalnya, pasti kan mengedepankan, memuji-muji kinerja dan lain-lain, pasti kan in the good way kan. Betul. Iya, artinya hanya penggiringan opini kan. Ya, hanya penggiringan opini untuk agar si para caleg atau apa itu terpilih. Kalau ini kan dia menghancurkan, dia menghina, dia black campaign pribadi, perorangan loh. Jadi ada informasi yang saya bilang juga ya, kadang-kadang mereka ini dipakai partai ini untuk membuat citranya menjadi bagus, ya nggak masalah. Betul. Tapi kali ini dia oversight. Ya, betul. Artinya
Artinya memang harus kita dukung karena ini adalah perbuatan melawan hukum, melanggar hukum. Betul. Ya, berbeda dengan ketika dia dipakai oleh parpol, itu kan hanya menggiring opini, menciptakan perspektif masyarakat untuk melihat misalkan sosok calegnya atau kinerja partainya, misalkan itu perbuatan yang terpisah. Tapi ketika si buzzer ini melakukan sebuah tindak pidana, itu ya tetap harus diadili dan diberi sanksi hukum. Itu harus kita suarakan dan kita dukung. Siapapun yang membackup harus kita lawan. Iya betul, jangan sekarang orang-orang yang ingin memberikan perlindungan atau atensi terhadap orang-orang yang terlibat dalam perbaziran ini mentang-mentang dia sudah membantu pemerintahan lalu bisa mendapat reward dari itu. Oh nggak bisa. Ingat, kita juga rakyat Indonesia yang butuh keadilan, mereka pun dipilih sama kita gitu. Walaupun kita 4 manusia ini juga punya suara gitu, nggak boleh begitu. Betul. Memang harus hak itu kan harus dituntut. Karena itu sebuah keadilan ya. Oke, silakan Mr. Z, dilanjutkan Mr. Z. Atau teman-teman yang lain mau nanya? Masa saya terus? Apakah sepakat dengan saya atau tidak? Ayo, saya mute ya. Sepakat. Ya. Sepakat. Buzzer itu harus diberantaskan di dalam media sosial ini. Karena buzzer itu membodohi masyarakat demi keuntungan pribadi, merugikan orang lain dan menjatuhkan harkat martabat orang lain. Boleh saya tanya, Mr. Z? Suaranya Mr. Z nggak ada. Oke, sengaja saya mute karena hujan, jadi ada suara berisik, makanya saya mute. Silakan Bu Ani, singkat, padat, dan jelas. Oke, siap. Mbak Fitri, selamat malam Mbak Fitri. Kemarin kan saya melihat bahwa buzzer-buzzer yang kemarin digunakan di kasus Nikita Mirzani seperti Dutel dan si pendek itu kan hadir ke rumah Mbak Fitri, dan mereka adalah buzzer yang paling hot saat kasus Nikita Mirzani, yang tadinya memusuhi Mbak Fitri, katanya punya rekaman untuk bukti di KPK dan lain sebagainya. Kenapa dia tiba-tiba datang dan meminta maaf ke Mbak Fitri? Karena selama ini saya pun ikut mestit video-video mereka, dan kok tiba-tiba merapat. Pertanyaannya kepada Mbak Fitri, apakah mereka hadir sendiri? Karena saat itu Mbak Fitri sudah mengungkapkan bahwa setelah vonis Nikita Mirzani akan ada pelaporan ke orang-orang yang menuduh atau memfitnah Mbak Fitri. Apakah karena ini mereka hadir dan meminta maaf, dan bagaimana Mbak Fitri nantinya apakah akan melaporkan dari mereka-mereka yang pernah memfitnah Mbak Fitri atau gimana Mbak? Silakan Mbak. Terima kasih Bu Andi. Tadi kalau masalah Duta Intel itu saya udah jelaskan di awal ya, bahwa tiba-tiba dia WA saya, kemudian kebetulan saya memang mau jalan ke Plaza Indonesia, dia kepengen ketemu langsung dengan saya, lalu kita bertemu. Tapi saya disclaimer dulu ya, saya melihat bahwa Duta Intel ini adalah influencer. Influencer itu pasti bekerja atas sequence, baik atau buruk ya, ini udah permainan dunia maya. Selama dia memang menyadari kesalahannya dan dia meminta maaf, tentu saya maafkan. Karena saya melihat dengan mata saya sendiri, ini bukan kata mulut dia ya. Begitu saya membaca percakapan antara dia dengan yang marah-marah di handphone dia itu, saya membaca bahwa dia menerima bayaran 200 juta untuk menjadi tim mereka ya. Menurut saya ya itu penghasilan luar biasa ya buat dia, ya itu rezeki dia. Saya melihat bahwa dia memang influencer, ya silahkan saja gitu. Dan saya ridho, saya bilang sama Dika ya sudah jangan lagi bikin keonaran. Saya nggak permasalahkan kamu dapat honor untuk pekerjaan kamu entah apa, sekalipun untuk membuli saya di dalamnya saya ikhlas, saya maafin, tapi jangan ulangin lagi.
itu ya. Oke. Kalau yang satunya saya justru nggak tahu, saya lupa namanya siapa. Saat Si itu si saya punya teman memang main ke rumah. Ada beberapa teman saya main ke rumah. Lalu tiba-tiba yang namanya Ugin itu bilang, Mbak di mobil ada teman saya, tapi dia mau turun takut gitu. Nah suruh turun aja, kenapa harus takut? Saya bilang gitu. Nggak tahu, katanya dia pembelanya terpidana. Ya nggak apa-apa, saya sih orangnya nggak santai aja, nggak masalah. Saya nggak tahu kalau dia suka ngebully saya justru, Bu Ani. Saya tahu itu setelah dia memang turun mereka dari, mereka paling gencar. ya betul. Stop dulu Nah, kan. setelah itu mungkin sudah setengah jaman gitu, saya sebagai tuan rumah kan nggak elok juga ya, siapapun orang yang bertamu dengan baik tentu akan saya terima dengan baik kan, karena karena Ugin ini menurut saya baik, teman saya ya, akhirnya saya bilang ya sudah suruh turun Ugin, kamu akhirnya saya jemput ke mobil dengan Ugin. Begitu dibuka mobilnya itu dia kaget melihat, tapi saya agak antara ingat dengan enggak, ini anak siapa ya gitu loh. Dia takut gitu melihat muka saya, terus dia yang ngomong, aku nggak pernah ngebully Bu Fitri kok, kata dia gitu. Ya udah jangan lah, saya bilang gitu, ngapain sih kamu onar-onar? Enggak, aku nggak pernah ngebully. Nah tapi ya dia kan ada di rumah, dia bisikin saya, ibu orang itu ngebully ibu tuh parah, kata dia gitu. Ya udah saya bercandain dia, kamu Betul. jangan ngebully-bully lagi ya. Enggak, saya nggak pernah ngebully ibu, itu banyak saksinya di situ, banyak saksinya di situ. Terus akhirnya saya perlakukan dia sama, saya suruh makan, ngobrol, kita teman saya yang satu mau pulang ke Amerika, terus mau bubar, beberapa saat sebelum bubar kan kita foto-foto nih. Nah, dia kayak kebingungan gitu antara mau minta foto dengan enggak, akhirnya dia minta foto, itu pun dinaikkan sama dia bilang dia nggak ngerasa, dia nggak pernah minta foto, dan itu ada gitu, dan dia mengatakan dia tidak pernah membuli saya, dia juga nggak mau ikut campur lagi. Itu banyak didengarkan orang-orang di situ, walaupun katanya setelah keluar dari rumah saya dia bantah itu semua. Ya saya ngerasa ya sudahlah, ini anak-anak begini kan nggak perlu ditanggapi ya, tapi kubu mereka itu harus tahu bahwa sangat mengerikan mereka dibela orang-orang seperti ini gitu ya. Kalau Nata sih sampai hari ini saya rasa dia udah nggak mau ya, mudah-mudahan seterusnya nggak mau lagi bikin keonaran-keonaran di dunia maya gitu. Sebetulnya dari tim saya sendiri sudah memang menyiapkan untuk laporan ke beberapa orang yang dengan gencar membuli saya ya. Tapi saya lihat ada beberapa yang minta maaf, ada juga yang nge-DM minta maaf, yang nggak saya terusin. Ya, saya lihat aja kalau sampai mereka-mereka ini masih terus membuat keonaran di dunia maya, ya mau nggak mau saya akan tempuh jalur hukum. Buat siapa-siapa, kita semua tahu siapa yang berhenti, siapa yang belum, ya tinggal tunggu giliran aja. Kalau saya sudah merasa memang ini sangat mengganggu, pasti saya akan bawa ke jalur hukum. Oke, cukup ya Bu Ani ya, gantian hostnya ya. Akhirnya semuanya sudah terbuka. Jadi musuh-musuh saya tuh buzzer, memang buzzer. Jadi saya yang menang. Yeay, lanjut yang lain. Keren Bu Ani. Oke, sekarang saya nih. Karena tuduhannya juga ke saya juga. Ini saya bertanya sama Bu Fitri langsung biar teman-teman yang di sini juga paham. Bu Fitri. Iya. Bu Fitri pernah bayar saya berapa jumlahnya, di mana, kapan? Mr. Blind, saya selalu Sini. Mr. J, saya selalu meyakini kalau saya berbuat untuk kebenaran, saya meyakini pasti saya dikelilingi orang-orang baik. Jadi nggak perlu saya seperti yang dilakukan oleh kubu sebelah harus membayar ini itu untuk sebuah keadilan. Saya yakin kok di lingkungan saya, entah itu di dunia maya atau di dunia nyata, ada orang-orang baik yang sehati dan sepakat dengan saya untuk menyuarakan keadilan dan membela kebenaran tanpa dibayar. Jadi abaikan saja kalau Mr. Z, apa enggak saya dibilang saya Markus lah, saya inilah, saya itulah, mungkin kayak si Amira ini. Dia gencar sekali mengatakan saya Markus. Mungkin dia itu diketawain sama aparatur negara karena mereka tahu siapa saya. Mereka tahu saya dalam membela kebenaran selalu menjunjung kebenaran, karena kebenaran itu nggak bisa dibeli gitu loh.
menurut saya kalau misalnya ada kebenaran yang harus dibeli, saya pasti jauh-jauh lah. Saya bersaksi untuk Reza Gladys dan Mufid, tidak ada sepeser pun yang dia keluarkan untuk mencari keadilan di hidup dia. Begitupun terhadap teman-teman yang bersuara untuk membela dia. Makanya saya terima kasih banget selalu ada di Komal-Komal yang memang menurut saya orang-orang baik. Ya, saya terima kasih ada kalian juga untuk menegakkan keadilan, membuat dunia maya menjadi tempat yang menyenangkan buat kita semua. Ya, saya bersyukur lah ada Mr. G, ada Mr. Blind, Bu Ani, dan teman-teman yang lain. Saya bersyukur. Oke, clear ya teman-teman ya. Tidak ada ya. Oke, kemudian itu baru pembukaan. Yang berikutnya adalah saya beserta teman-teman semua memberikan apresiasi ya kepada Direktorat Kriminal Khusus Cyber ya di Polda Barat ya. Kita ucapkan terima kasih atas kinerjanya ya. Untuk teman-teman yang ada di Polda Jawa Barat, kita berikan apresiasi. Dan juga apresiasi terhadap Cyber Barreskrim, tentunya didukung juga oleh Cyber Barreskrim. Oke, ya termasuk juga Polri secara keseluruhan dalam hal ini, aparat penegak hukum dan semuanya. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga pada Bu Fitri yang bersedia hadir di Komal ini, memberikan sedikit banyak memberikan gambaran ya, penjelasan. Pertanyaan sambungan ini Bu Fitri yang pertama. Ya, Pak. Ya dulu Bu Fitri pernah menyampaikan bahwa Duta Intel sebelum ke Nikita itu pernah berkomunikasi dengan Bu Fitri menawarkan rekaman itu, betul? Betul. Nah, itu teman-teman ya. Artinya setelah gagal merayu Bu Fitri, meyakinkan Bu Fitri, makanya pindahlah ke sana. Itu ceritanya. Mungkin Ibu Fitri bisa mengulangi cerita itu kira-kira seperti apa? Ya kurang lebih seperti itu. Waktu itu saya nasihati dia, kamu hati-hati kurang lebih ya, karena ini kan udah lama. Saya nasihat kamu jangan gegabah, hati-hati. Singkat kata waktu itu dia merasa dia punya sesuatu yang bisa mencelakakan Reza Gladys menurut dia gitu. Saya sudah kasih tahu dia hati-hati. Mungkin itulah maaf ya, menurut keyakinan saya dia jual itu berita ke kubu sebelah, dan menurut dia juga ya disambut baik gitu loh saat itu. Dan pada akhirnya setelah akhirnya menjadi gempar sampai didengarkan sebetulnya saya nggak menyalahkan si terpidana ya, yang saya sesalkan itu kenapa orang-orang yang mengerti hukum yang ada di sekelilingnya membiarkan itu gitu loh. Kenapa itu dibiarkan gitu? Kalau ada saya di situ tentu saya nggak akan kasih itu, kamu diuji dulu kebenarannya bagaimana, apakah ini valid atau tidak gitu. Dia merasa akhirnya si terpidana ini marah ke seseorang yang kubunya mereka juga, mengatakan gini, gara-gara teman kamu yang nggak tahu diri ini saya jadi masuk bui. Nah berarti dia meyakini yang menjadikan dia masuk bui itu bukan atas laporannya Reza Gladys. Jadi dia meyakini gara-gara rekaman itulah dia menjadi di bui. Yang salah siapa kalau itu yang dia yakini? Kan mereka juga terlalu gegabah untuk memfitnah aparatur negara dengan berita yang keakuratannya itu dipertanyakan ya. Gitu. Gitu. Dan jadi saya sebetulnya pas saya membaca part itu, mohon maaf ya, saya bukan nggak punya empati, saya ketawa gitu loh. Kenapa jadi si terpidana ini menyalahkan kamu? Kalau dia ini menjadi ditahan itu gara-gara kamu. Ya mungkin dia menyesal. Menurut saya dia menyesal sudah mempercayai rekaman itu, sehingga mungkin menurut dia itulah yang menjadi dirinya jadi diperberat hukumannya gitu. Menurut dia ya, dia tuh nggak bisa fokus terhadap pasal yang dituduhkan, bahwa apa yang terjadi di diri dia, vonis yang terjadi ini bukan rekaman itu buat penegak hukum gak ada artinya, karena sebelum sidang pun kan majelis hakim sudah bilang kalau ada transaksional silahkan lapor ke KPK, laporkan gitu kan ya.
kurang Ya. apa lagi gitu. Kalau sampai itu tidak bisa menolong dia, ya sesuai karena apa yang ditawarkan oleh duta Intel itu yang menurut mereka nanti akan apa ya, lupa tuh kalau nggak salah akan ada berita heboh, akan ada apa itu ini teman-teman itu. Oke. Itulah buah dari apa ya, langkah yang gegabah menurut saya. Langkah yang Akhirnya gegabah. bahas ini ya, langkah yang gegabah untuk kenapa orang-orang yang pintar yang ada di sekeliling terpidana ini, para lawyer yang begitu banyak, kok membiarkan itu terjadi gitu. Sangat disayangkan. Ya, itu sempat kita perbincangkan waktu itu ya. Oke, clear. Jadi berarti benar ya. Berarti bahwa rekaman itu sebenarnya sudah pernah ditawarkan kepada Bu Fitri. Bu Fitri menolak, akhirnya pindah ke sana. Dan akhirnya tadi barusan dijelaskan bahwa sudah datang ke Bu Fitri dan minta maaf. Selebihnya saya nggak akan bertanya itu. Yang jelas ya teman-teman semua tahu bahwa terkait dengan rekaman flash disk itu ternyata inilah akhirnya. Oke, sebelum pertanyaan kedua Bu Fitri, saya ingin menyampaikan bahwa kita pernah berkomal bersama-sama dengan berhari-hari juga kita komal. Begitu banyak tappingan berbagai macam ya apa ya namanya negatif ya menurut saya. Tapi kali ini sudah alhamdulillah Bu, kayaknya sudah bersih itu. Ya tidak seberapa lah ini fakta ya Bu, tidak ada lagi yang seperti kemarin itu. Kemudian bagaimana menurut Ibu dengan kondisi seperti ini? Buzzernya sudah mulai berkurang. Ya seperti informasi dari saya bilangnya cepu buzzer ini, mereka sudah ketakutan, bahkan alatnya itu kalau nggak salah disembunyikan atau dimusnahkan. Yang biasa ngebuzzer saya dan teman-teman itu kan mereka pakai robot gitu. Kedua ya mungkin para adminnya ini masih ada 5 orang lagi dalam informasi yang saya terima, mungkin juga khawatir ya. Ya kalau ada 1-2 ya wajar lah, tapi Ya, kalau alhamdulillah akhirnya ya, buzzer tumbang. Ini membahayakan kita. nggak apa-apa lah. Itu kalau yang 1-2 itu bumbu-bumbu komal Bu. Biasalah kalau namanya komal ada begitu. Oke, sekarang menganjak ke pertanyaan berikutnya Bu. Kan sudah ditangani oleh Polda Direktorat Cyber Polda Jawa Barat. Ya, prosesnya kan sudah proses ke penyidikan. Posisi kasusnya seperti apa sekarang Bu? Apa tersangkanya ditahan? Berapa orang sekarang? Kemudian apa namanya tindak perkembangannya seperti apa Bu? Silakan Bu. Kalau di responnya kan sudah jelas tuh pasal yang dikenakan, pasal berapa saja sudah ditahan karena ancaman hukumannya 12 tahun. Karena pelaporannya masih Bu Hedi itu kalau nggak salah lapornya itu bulan Desember, jadi masih menggunakan undang-undang yang lama. Makanya ancamannya 12 tahun. Oke, artinya pelakunya itu dilakukan penahanan ya Bu? Sudah berbaju, kalau di Jabar itu baju hijau ya, bukan oranye. Sudah berbaju hijau. Iya, karena Jabar tuh sejuk. Kita sapa dulu ini ada. Terima kasih ya Bu Fitri. Sebentar Bu Fitri. Ini teman-teman yang ada di bawah yakin dan percaya malam ini teman-teman paham betul apa yang disampaikan oleh Bu Fitri. Inilah yang kita sering bicarakan jauh sebelumnya. Kita sapa dulu ini ada Kak Oya. Kak Oya tadi sempat tapping. Oh Kak Oya, halo malam. Malam Ibu, malam semua, malam Mr. Z, Mr. Blind, Bu Ani, Kak Sela, Bu Cil, Ica. Malam Kak. Malam semua. Malam Kak Oya, apa kabar? Baik. 10 tahun aku tidak mendengar suaranya Kak Oya. Lanjut dulu, aku masih nyimak, lanjut.
Terima kasih. Oke. Oke, Kak Oya, tadi sempat saya membaca Kak Oya tapping ketika Bu Fitri bercerita. Aku ada di situ. Nah, ini Kak Oya. Sekalianlah kita sampaikan Kak Oya. Sedikit saja, silakan. Ya, hari itu kebetulan saya lagi main ke rumah Bu Fitri, lagi ngobrol-ngobrol, dikasih obat kurus malah sama Bu Fitri. Terus Bu Fitri bilang, ya Bu Fitri jalan ke Grasi karena di situ ada seseorang di dalam mobil yang nggak berani turun. Nggak berani turun karena katanya pernah Oh ngebully. benar, ada Kak Oya, benar-benar ceritain Kak Oya. Iya, hari itu ada beberapa orang, Ibu terima tamu, ada juga teman yang dari Amerika. Ya disuguhin bakso yang enak banget baksonya, terus dikasih obat kurus. Saya lagi ngerokok bareng sama ibu ngobrol, terus ada tamu masuk, kemudian saya nggak kenal juga, jadi saya nggak ngobrol, tapi saya lihat Ibu Fitri samperin mobil ke Grasi, terus nyapa yang di dalam mobil, akhirnya turun. Ya orang itu kayak dia tuh turun tapi mukanya kayak nyaman gak nyaman ya di situ, kayak takut kayak apa gitu. Terus ya sementara Bu Fitri biasa aja, yuk masuk segala macam. Ngobrol di dalam, saya tetap di luar. Cuman saya lihat muka orang yang turun itu yang terakhir, ya dia memperlihatkan seperti nyaman gak nyaman ya. Sebenarnya kan kalau orang nggak punya salah ya nggak perlu muka bingung gitu. Itu aja yang aku lihat. Makanya tadi aku bilang aku ada di situ hari itu. Oh, iya. Artinya Kak Oya bagaimana melihat ya, bagaimana Bu Fitri justru mempersilahkan orang yang membulinya untuk masuk ke rumahnya ya? Iya. Saya sampai ngomong sama Bu Fitri malah hari itu, Ibu jangan semua orang Ibu aja, Ibu persilakan masuk dong, kan nggak semuanya Ibu tahu ini orang baik apa enggak. Saya ngomong gitu hari itu. Ya benar. Iya. Gitu, Mr. Z. Nah, itu saking baiknya. Mohon maaf ya, mana siapa yang turun tadi nih? Teman-teman, apabila teman-teman merasa kenal dengan Bu Fitri, merasa kenal dengan saya, kemudian merasa kenal semua yang ada di Komal ini, kalau hanya ngintip saja, mohon maaf ya, insya Allah malam ini langsung kena bintitan ya teman-teman ya. Terutama Bang Maksi, hati-hati Bang Maksi ya. Kalau ngintip-ngintip, insya Allah kena bintitan dah, itu aja. Oke, pertanyaan berikutnya, Bu Fitri. Aku lihat di media sosial kok Bu Fitri masih ada Samira ini apa lagi urusannya ya sama Samira itu ya? Oh, Samira itu orang yang paling kesel sama saya karena mungkin saya yang membuka mata masyarakat bahwa review dia ini dibayar, gitu kan. Nah, kalau dia selalu ngatain saya Markus lah, apalah, saya suka gitu. Artinya dia merasa insecure ya dengan katanya dia kubu mereka itu hebat, kok perlu Markus, kok kalah sama Markus gitu. Bukannya kubu mereka itu lingkungan mereka itu nggak kaleng-kaleng kan, bahkan deket kering satunya orang yang paling berkuasa di Republik ini. Kok kalah sama seorang Markus yang mereka framing saya ini Markus, itu kan agak menggiur. Mereka ini mempermalukan diri sendiri menurut saya, Mr. G. Jadi kalau si Samira ini kesal dengan saya maklumi gitu. Saya maklumin karena mungkin usaha dia selama ini yang merasa mengedukasi masyarakat terbuka kedoknya. Dia tidak mengedukasi, dia memberikan review itu untuk menakut-nakuti. Kalau orang bayar, dia nggak akan review jelek. Kalau orang nggak mau bayar ya seperti yang kita lihat semua ya, dia hancurkan. Dia lupa kalau skincare dia sendiri kan sebetulnya ditarik BPOM. Ya pokoknya saya akan berhenti berbicara mana yang harus kita dengar, mana yang harus kita anggap bagus untuk edukasi, mana yang penjahat berkedok edukasi gitu. Saya merasa
saya nggak salah nyebut dia penjahat karena dia 2 kali tersangkakan di dalam kasus yang sedang berjalan sekarang. Iya, iya, benar. Karena sebagai masyarakat ya kita juga harus mendengar, memilih mana yang tepat ya dan siapa yang menyuarakan. Apakah ini suara demi masyarakat ataukah suara demi isi dompet, begitu ya? Tadi nyebut-nyebut bayar-bayar tuh emang bener ada? Itu kan yang dibacakan oleh Kim waktu itu, percakapan dia dengan Kim dengan orang yang bayar ke dia, ada yang 500 juta, ada yang 460 juta. Dia tidak bantah itu kan? Dia tidak bantah itu, dan itu kan sempat dibikinin konten juga sama Kim. Dia banyak tahu bahwa selama ini orang-orang yang bayar dia itu nggak sedikit gitu loh jumlahnya. Ya kalau dia mau marah aja sama Kim gitu. Karena saya tahu juga dari Kim kan. Saya baca percakapan antara dia dengan Kim, siapa aja skincare yang menurut saya pemerasan secara halus ya Mister Dia. Bedanya dia memeras dengan cara halus, yang sana kasar merasnya, makanya dikurung gitu. Kalau si Samira ini menurut saya sih, karena saya baca ya antara chatting dia sama Kim ya, saya rasa ya dia memeras dengan cara halus sih, gitu. Hero gitu kan. Ya. Ya, ini ada teman saya tapi suka tapping. Mungkin dalam waktu 5 menit itu bintitan itu teman saya itu yang suka tapping itu. Terima kasih Bu Fitri karena menjadi lebih lebih paham jadinya ini. Tadi sudah ditanya sama Mr. Blind bahwa ini bukanlah akhir, tapi justru ini adalah ada tahap berikutnya nanti. Yang informasi berikutnya ya. Ini awal season 2 Mr. Oh, awal season 2. Kemudian yang berikutnya bahwa ada buzzer yang sudah di Polda Jabar yang sudah di ini, dan insya Allah kalau polisi atau penyidik mau mengembangkan itu ya akan terungkap semuanya siapa di belakang semua itu. Karena jujur saja, karena ada aliran uang. Kalau ada aliran uang, larinya juga akan ke TPPU juga pada akhirnya nanti. Kalau itu menurut saya ya. Kemudian ini kan Bu Fitri tadi sempat ya berbincang-bincang dengan saya. Maaf Mr. Z, aku nggak bisa sering-sering gabung karena saya lihat kok pada ribut-ribut di komal-komal itu gimana ya Mr. Z. Coba saya minta tolong dah himbau di teman-teman yang berkomal-komal sampai ribut-ribut Bu Fitri. Iya tuh. Nah mudah-mudahan nggak ada lagi ya bumbu-bumbu lah. Harusnya itu terakhir himbauannya. Nah, kita mau ini dulu, mau tanya dulu sama Kak Fitri. Tanya, Iya, nggak apa-apa. Saya sebenarnya sudah, Mr. Blind, saya sebenarnya sudah jengkel. Karena apa? Ini ada teman saya di bawah, tepang-teping terus. Padahal saya ini sudah kosongkan satu tempat untuk dia. Ya udah Pak, Gitu. kita pakai slogan aku ya Pak ya. Maaf ya Kak Fitri. Sini, Bang awas, Maxi Bang yang Maxi. ganteng, naik abang. Bang Maxi yang ganteng, yang paling ganteng sedunia. Sudah panggil ya Bang Maxi. Yang sombong. Ada. Tidak. Slogannya gitu Kak Fitri kalau di Halo, sini. Bu. Bang Maxi yang paling ganteng. Sorry, udah sorry bilang. Ica, silakan Ica. Siapa dulu Bu Fitri, Ica. Assalamualaikum Bu Fitri. Saya kalau sama Ica sering WA Mr. Z. Saya aktif di Ica. Ica di komal ada apa? Oh gini. Katanya, oh gitu, aduh takut ya. Lagi horor-horornya Bu. Ternyata
Ica main BAW, ya. Ya lanjut Cak, lanjut ditanya silakan Ica. Sehat, Bu. Sehat, Cak. Alhamdulillah. Aku baru habis nge-gym ini. Waduh, keren. Dokter Janet naik. Baru beres. Udah pulang. Aku nyimak aja. Oke, aku tahu kenapa kamu kembali nge-gym. Aku tahu. Aku sambil nyetir. Persiapan tinju kan? Gasken. Gasken. Tinju gak tuh? Yuk, jangan salah ya. Oh enggak dong, Bu. Gasken. Doain ya, Bu. Oke, saya lagi. Monggo. Ada Bu Fitri, ada juga Viti, ada juga video yang juga sedang viral terkait dengan Dokter Samira ini yang menyebut nama Dokter Janet itu jenazah. Emangnya jenazah itu kayak gitu, Bu? Menurut Bu Fitri gimana itu, Bu? Menurut saya ya kita udah sepakat ya bahwa apa yang keluar dari mulut Samira ini nggak usah kita gubris karena orang waras nggak akan melakukan itu terhadap teman sejawatnya. Kalau orang waras tidak akan melakukan hal-hal yang di luar nalar yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Contoh, saya tidak membela Capli ya. Kalau memang dia salah ya silahkan. Kalau dia benar pun kita harus tegakkan keadilan. Selama dia belum divonis sama majelis hakim bahwa dia bersalah, dia tetap berhak mendapatkan mendapatkan kesempatan untuk membela diri ya. Tetapi begitu si Dr. Richard ini di BAP kalau nggak salah di PMJ, si Samira ini nungguin sampai jam 3 pagi itu tidak akan dilakukan oleh orang waras ya. Jadi menurut saya kita nggak usah tanggapi ujaran-ujaran dia, tapi kita berhak untuk membalas. Contohnya, ya sudah kalau dia bilang Dokter Janet, dokter jenazah, ya dikatakan seperti itu oleh teman sejawat yang nggak waras nggak usah marah juga gitu. Tapi minimal kita di sini itu nggak seperti joker. Kalau dia kan jadi joker nih bersedih. Kesana jual informasi, ini jual informasi itu. Saya banyak tahu tentang informasi yang dia sampaikan kepada kubu lawannya. Padahal dia di depan kawan-kawannya ini seolah-olah membela, di belakang nggak ada itu. Beneran, mengerikan nih dia ini. Mengerikan. Iya Bu, mohon maaf Bu. Kalau dia lebih ke badut sih menurut saya. Dia nggak usah kita tanggapi gitu. Iya Bu. Welcome. Aku mau nanya dong, Fitri. Dokter Janet, selamat malam. Malam semuanya, selamat malam. Dokter Janet. Malam semuanya, Dokter Janet. selamat malam. Dokter Susi, Janet. alhamdulillah. Kak Ani, selamat malam, Mr. Blind. Halo Kak Dokter Ica, Janet. iya, Kak Oya, Kak Uci. Halo. Selamat malam semuanya. Salam. Selamat Gimana malam Ibu. kabarnya? Selamat malam. Selamat malam, Dokter Janet. Selamat Boleh nanya, Mr. Z? malam, Kak Ica. Kok tiba-tiba ya Dokter Janet ada di sini ya? Gimana ceritanya tadi itu? Saya dari tadi nyimak jam 5, jam berapa? Jam 7 tadi udah nyimak. Man saya kan tadi bilang saya lagi keluar makan. Oh, oke. Oke, kalau begitu disimak sebentar ya Bu Dokter Janet ya. Ini ada Mr. Black mau bicara. Nah, silakan Mr. Black. Siap. Sebelumnya mau mengucapkan selamat datang dulu Kak Oya. Kak Oya, selamat datang. Terima kasih, Mr. Blind. Iya. Kak Fitri, aku cuma mau mencoba bertanya ke Kak Fitri. Kak Fitri ini kan orang yang udah lama ya berkecimpung atau menjadi pegiat media sosial, bahkan tergolong aktif menggunakan media sosial. Pasti kan sudah melewati banyak hal ya. Nah, kaitannya dengan apa yang terjadi di Komal saat ini, ya kan? Ketika ada kasus,
semuanya kompak membahas kasus, tapi ketika tidak ada kasus yang dibahas, pasti terjadi perseteruan. Itu kan terjadi berulang-ulang ya Kak Fitri ya. Nah, lalu ketika sudah ada perseteruan ya yang berujung pada hujatan, bulian, hinaan dan lain sebagainya, menurut Kak Fitri apa sih yang harus kita lakukan di media sosial terlepas dari proses hukum ya Kak? Ya kalau saya sih akhir-akhir ini, jadi gini ya, teman-teman boleh ditiru boleh tidak apa yang saya lakukan. Saya sudah sering bilang ke para netizen ya, terutama follower saya sudah diam kalau saya dibully karena saya ngerasa kita sama gilanya kalau saya ngeladenin gitu ya. Ternyata diamnya saya itu membuat orang yang ngebully itu tambah gila, bukannya tambah sadar gitu. Kayak orang kan kalau didiemin bisa malu sendiri ya. Ternyata ada orang didiemin itu malah ngelunjak gitu loh. Mr. Blind. Itulah yang saya lakukan, akhirnya saya balas. Setelah saya balas, ternyata malah diam gitu loh. Artinya ada orang-orang ini yang memang harus kita sadarkan dengan mirroring perbuatan mereka gitu. Yang saya lakukan kan akhirnya mirroring kan. Begitu saya lawan, ya mereka diam gitu loh. Yang sampai akhirnya terakhir puncaknya ya saya bawa ke jalur hukum gitu. Kalau saya menyarankan kalau sudah sangat keterlaluan, kita nggak tahu batas ambang sabar orang itu segimana, bisa memaafkan orang itu bagaimana, sakit hati orang itu bagaimana. Kalau misalnya dengan membalas dengan perbuatan yang sama, tetap kita masih merasa oh ini nggak seimbang nih, karena kalau di diri saya kan saya selalu dimulai kan ya. Kalau saya kan hanya bereaksi atas aksi yang mereka lakukan ke saya pasti bawa ke jalur hukum. Kalau menurut saya sekedar dibalas aja sih nggak impas gitu. Oke. Lalu kan ada pendapat nih Kak, ada pendapat beberapa atau sebagian orang lah yang mengatakan bahwa wah kalau mereka begitu kita melakukan begitu juga, berarti kita sama dong sama mereka, gitu kan Kak ya? Itu kan Ya. bagaimana menurut Kakak tuh? Ya itu yang saya bilang tadi, kalau saya lawan ya saya sama gilanya sama dia gitu ya. Tapi saya diemin dianya tambah gila, ya kitanya tambah tambah dibully gitu. Ya dianya tambah gila, kitanya tambah depresi. Ya mending kita gila sama-sama, depresi sama-sama gitu. Mau tahu sampai di mana, karena banyak orang tuh kalau didiemin itu bukannya sadar dan berhenti, malah semakin merasa oh dia jagoan nih, oh dia hebat nih. Itu yang saya lakukan terhadap si NM dulu kan. Setahun saya diemin, begitu saya lawan dia diem kan. Atau terhadap si Yoko ya, akhirnya ya dia ngerasa bahwa sebetulnya kalau dia berhenti, saya sudah peringati berkali-kali, bahkan sudah saya announce bahwa saya udah bikin laporan, kan terus nantangin kan. Itu yang membuat saya jadi akhirnya marah. Setelah dia ada di posisi sekarang ya saya juga kasihan ya. Kadang saya kalau dia ada kesempatan komunikasi ya saya selalu komunikasi, ya saya juga prihatin sebetulnya apa yang dia jalani sekarang. Begitu banyak orang-orang yang mendukung dia pada saat dia ngebully saya. Setelah dia ditahan, nggak ada satu orang pun yang peduli, boro-boro mau besuk, menanyakan kabar aja kan tidak ke Tiope. Itu loh teman-teman. Jadi kalau kata saya, mirroring ini ternyata sangat bagus ya untuk memberikan pelajaran juga buat para pembuli ini ya. Diakhiri tentu kalau udah keterlaluan banget dan ada bukti yang cukup, lapor polisi. Siap. Yuk, Oke, makasih Kak Fitri atas ininya. Makanya saya bilang Kak Fitri ini banyak nilai positif yang bisa kita ambil sebenarnya. Inspiratif ya, terutama melihat apa yang terjadi ya. Ini bukan, itu saya bicara secara umum ya, secara umum. Bisa terjadi di room-room politik, bisa terjadi di room-room pertemanan biasa. Itu memang marak di media sosial ini. Bullying, hujatan itu udah, hinaan itu udah menjadi kayak hal biasa ya. Cuman kan ini ada persoalan fitnah kadang-kadang yang memang harus diluruskan karena efeknya buruk. Jejak digital itu belum tentu bisa hilang 1-2 bulan atau 1-2 tahun. Betul. Makanya kalau mereka meninggalkan jejak digital buruk buat hidup kita, ya kita pun punya hak yang sama untuk meninggalkan jejak digital juga buat orang yang ngebully kita. Dan
minimal kita dilihat sama orang-orang, saudara atau siapa yang mengenal kita bahwa kita tuh nggak diem aja loh kita diperlakukan tidak adil gitu. Kita punya hak yang sama baik di dunia nyata atau di dunia maya. Kalau kita ditinggalkan jejak digital buruk ya kita tinggalkan jejak digital buruk juga ya, mirroring lah maksudnya. Nanti biarkan masyarakat yang menilai gitu. Betul. Pada akhirnya kan masyarakat yang akan menilai ya Kak. Karena ya di bagus nih Ritsuka ini bilang banyak netizen yang percaya giringan opini. Nah, Betul. itu yang tadinya tidak percaya jadi percaya, yang percaya jadi benci atas fitnahan yang mereka lakukan terhadap diri kita. Harus dilawan. Betul. Baik, makasih Kak Fitri. Mungkin teman-teman yang lain. Boleh Silakan. juga ya bahwa Oke, terima kasih Mr. Blind. Saya kasih kesempatan ke Dokter Janet. Dokter Janet, kalau ada viti-viti seperti itu saya tadi suarakan Dokter Janet. Malam, Mr. C, maksudnya gimana? Kurang paham, Mr. C. Fiti-fiti kayak apa maksudnya? Oke, karena Dokter Janet bertanya, jadi apa boleh buat? Terkait itu loh, aduh jenazah itu loh. Terus kenapa? Maksudku kenapa? Apakah itu bagus menurut Anda? Ayo, kalau saya sih, Mr. C, saya nggak peduli orang ngomong tentang apa, ngomong apa tentang saya atau manggil apa tentang saya, karena saya tidak merasa yang dia sebut. Tapi pada VT-nya itu dia mencantumkan foto saya. Waktu itu memang waktu akhir tahun 2025 sekitar bulan Desember itu kami kan ada meeting, kami kan ada seminar dokter kecantikan. Nah itu teman-teman saya itu berinisiatif lah memanggil influencer. Sebenarnya Dr. Ishak Gladys itu juga dipanggil, Dr. Richard Lee itu juga dipanggil, cuman mereka pada nggak datang gitu. Nah ternyata yang datang ya kelompoknya mereka begitu loh. Nah saya selaku pengurus ya stay di situ dong, kayak gitu. Nah terus teman saya kan menjelaskan begini, maksudnya ya kita sebagai influencer harusnya kan mengatakan yang baik, apalagi selaku dokter kecantikan ya kita kan harus satu tentunya harus mempromosikan dong bahwa dokter-dokter kecantikan itu punya kapasitas yang mumpuni gitu loh. Jadi bukan terus terus ribut-ribut di sosmed gitu, maksudnya kan begitu. Nah, kita sebagai orang yang diundang, kan teman saya yang punya acara, ya kita menyimak dong, ya kan? Kita menyimak apa yang disampaikan, kita ya diem kan. Si Topeng itu kan biasa ngomong begini, ngomong begitu. Siapa ini yang punya ijazah palsu? Begini. Teman-teman pada hai gitu kan, gitu pada nggak jawab gitu kan. Saya juga nggak menjawab karena saya juga merasa punya ijazah palsu, ngapain saya menjawab gitu kan. Berarti sama rakyat Indonesia sama-sama dua-duanya butuh keadilan. Dari sisi terpidana mungkin butuh keadilan dengan di pemikiran mereka yang merasa tidak bersalah, tetapi dari kubu Reza Gladys tentu butuh keadilan karena mereka merasa mereka yang benar gitu. Tapi pada akhirnya kita sudah melihat nih vonis yang sekarang yang harus kita akui, si terpidana ini dihukum 6 tahun. Terlepas nanti dia kasasi dan lain-lain, kalaupun misalnya saya sudah bicara sama Reza sama Mohit ya apapun hasilnya mereka tidak berubah, mereka tidak berpikir lamanya vonis yang si NM ini terima, yang penting dia dinyatakan bersalah itu mereka juga sudah cukup gitu ya. Dan kita sama-sama menyaksikan selama ini yang digadang-gadang bahwa NM ini kebal hukum dan lain-lain ternyata tidak. Jadi saya melihat keadilan kali ini benar-benar ditegakkan dan masyarakat tahu gitu bahwa yang selama ini trademarknya si kebal hukum itu enggak gitu, ada yang kebal di Indonesia ini. Itu sih kita bahas.
Artinya framing itu terbantahkan dengan sendirinya ya Kak, dengan Ya, seiring berjalannya waktu ya. betul. Apalagi dengan sejalannya waktu yang mempunyai rekaman yang sampai dikirim ke KPK itu kan minta maaf ke saya tuh. Betul. Nah, kita membahas Apa tuh? Duta Intel itu kan yang memberikan rekaman ke mereka itu akhirnya kan minta maaf tuh misalnya ke saya ngajak ketemu dan akhirnya sudah saya kalau orang ada minta maaf kalau orang ada yang minta maaf dengan setulus hati dan dia tidak mengulang dan tidak akan mengulangi lagi ya saya pasti maafin. Saya tidak bertanya apapun, ya dia sendiri yang bercerita bagaimana perjalanan si rekaman itu yang pada akhirnya ini netizen harus tahu ini kita harus sama-sama membersihkan tuduhan yang sudah melekat gitu ya, di framing sama kubu mereka ini bahwa Reza Gladys ini melakukan hal-hal nggak baik di dalam mencari keadilan. Pada akhirnya Duta Intel ini memberitahukan ke saya kenapa dia menjadi mencari saya dan meminta maaf. Dia merasa di kubunya terpidana ini dia tidak dihargai gitu ya. Kenapa? Saya bilang, kenapa kamu merasa tidak dihargai? Lalu dia membacakan isi percakapan dia. Saya nggak tahu apakah itu admin atau si terpidana sendiri yang memang melontarkan kata-kata kasar ke siapa ini. Jadi saya bisa mengerti kalaupun akhirnya dia jadi sadar selama ini dia merasa apa yang dia lakukan ini untuk membantu walaupun caranya salah. Saya katakan Duta Intel waktu itu ya kenapa ya Nata saya bilang itu kalau intinya dia suruh bersaksi di KPK dia nggak mau gitu karena mungkin dia pun tahu kalau itu tuh akan menjadi bumerang ke dia. Saya tidak bilang saya bilang saya tidak mengatakan bahwa rekaman itu tidak ada. Rekaman itu ada memang kamu punya tetapi isinya valid atau tidak, saya bilang gitu. Tentu saya juga bertanya ke Dokter Mufid sama Reza, apakah ini benar suara kakaknya atau saudaranya? Kalau kakaknya bukan, tapi kalau saudara iya. Tapi dia meyakini 1.000.000% bahwa apa yang dikatakan oleh saudaranya itu tidak benar. Bahkan kalau misalnya sampai diproses sampai ke pengadilan pun silakan saja kalau saudaranya itu mau diadili. Artinya kan memang tidak ada beban dari Dokter Mufid ini untuk terserah aja. Yang pasti dia tidak pernah ngobrol apalagi mengatakan hal-hal yang disampaikan oleh saudaranya itu ke Sinata itu. Saya bilang begitu, ya kamu saya tidak mengatakan itu tidak ada, tetapi isinya benar atau tidak. Nah inilah mungkin yang mungkin dia juga punya teman yang ngasih tahu ya bahayanya kalau dia memberikan barang bukti atau apalah yang dia yakini benar itu tidak benar gitu kan ya, mungkin akan jadi bumerang ke dia juga. Mungkin dia berpikir yang akhirnya dia tidak mau disuruh bersaksi. Begitu dia nggak mau disuruh bersaksi, mulailah kata-kata kasar itu keluar dari percakapan di direct message antara si terpidana sama si Duta Intel ini. Itu maksudnya. Lalu dari kasus Nikita Mirzani ini ya Kak, ini kan bagian dari mungkin yang kita kenal selama ini istilahnya huru hara skincare, ya kan? Nah, menurut Kakak, berdasarkan yang Kakak amati atau Kakak ketahui ya, apakah kasus ini sudah puncaknya Kak? Atau mungkin ada lagi di atasnya? Atau ini hanya permulaan atau...